Kita ini menyerahkan nyawa rakyat kita. Udah tahu sumber corona dari Wuhan, dari Cina. Sekarang kalau yang dari Cina, baik yang masuk mau yang keluar, kagak apa-apa. Indonesia paling cakep dalam urusan menyengsarakan rakyatnya, udah keren nah. Ya. Kenal pot, kena pajak. Saya nggak tahu nih orang-orang pada gila semua, pada kebanyakan makan virus corona ya. Mendingan kita doain aja kali biar pada mereka yang kena ya, kita jangan ya. MUI nilai corona merupakan peringatan dari Allah. Tinggalkan perbuatan zalim. MUI nilai corona merupakan peringatan dari Allah. Tinggalkan perbuatan zalim. Majelis Ulama Indonesia menyampaikan sikapnya terkait masuknya virus corona ke Indonesia dan menginfeksi 2 warga Depok, Jawa Barat. Wakil Sekretaris Jenderal MUI Salahuddin Al-Ayyubi menuturkan, virus corona merupakan bentuk kemarahan dan peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat Muslim, khususnya di Indonesia. Kita ini menyerahkan nyawa rakyat kita. Udah tahu sumber corona dari Wuhan, dari Cina. Sekarang kalau yang dari Cina, baik yang masuk mau yang keluar, kagak apa-apa. Indonesia paling cakep dalam urusan menyengsarakan rakyatnya, udah keren nah. Ya. Kenal pot, kena pajak. Saya nggak tahu nih orang-orang pada gila semua, pada kebanyakan makan virus corona ya. Mendingan kita doain aja kali biar pada mereka yang kena ya, kita jangan ya. Saya nggak ngerti ya, negeri ini tololnya tolol nasional itu. Kita dijajah, kita dirampok. Nah, makanya orang-orang model saya ini memang terus diganggu terus. Dikit-dikit dilaporin polisi, dikit-dikit laporin polisi. Yang saya anggap akan berteman dengan saya dalam jangka panjang, gue kasih tahu dulu kalau bahasa Betawi, gue kasih tahu nih dia ini udah dicekal. Saya tanyakan pada beberapa jenderal-jenderal polisi yang punya hubungan baik dengan saya, dengan komunikasi obrolan verbal gini. Pak, saya ngerti Pak, yang namanya pasukan bersenjata itu juga dimiliki oleh Brigade Yesus, Laskar Kristus, Laskar Bunda Maria, Kelawar Hitam, pasukan Super Ninja, ada 5 Pak. Kenapa nggak pernah saya dengar ada operasi menangkap para laskar-laskar Kristen bersenjata? Tahu nggak jawabnya? Tidak diperintah atasan dan tidak ada biaya operasional nangkepin mereka. Ini kalau nangkepin yang Islam ada duitnya. Pada tahun 2025, 2 negara muslim terbesar di dunia yakni Indonesia dan Pakistan akan lenyap dari peta dunia. MUI pun meminta kepada seluruh umat muslim agar memperbanyak berserah diri dan lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar terhindar dari mara bahaya wabah virus corona. Penyebaran virus corona ini bisa jadi merupakan peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar umat Islam semakin mendekatkan diri kepadanya. Demikian kata Salahuddin dalam pernyataannya di kantor MUI Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat. Selain mengajak untuk berserah diri, MUI juga meminta seluruh muslim di Indonesia memperbanyak doa dan memohon ampun serta bersedekah. MUI menilai kegiatan itu sebagai langkah ampuh lainnya untuk mencegah virus corona. Mengajak semua elemen bangsa, khususnya yang beragama Islam, untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar terhindar dari musibah ini dengan memperbanyak taubat, memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla, meninggalkan perilaku zalim, memperbanyak sedekah dan meninggalkan permusuhan. Berikut ini adalah himbauan lengkap MUI menyikapi merebaknya wabah virus corona di Indonesia. Yang pertama, mengajak semua elemen bangsa khususnya yang beragama Islam untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar terhindar dari musibah ini dengan memperbanyak taubat, memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla, meninggalkan perilaku zalim, memperbanyak sedekah dan meninggalkan permusuhan karena penyebaran virus corona ini bisa jadi merupakan peringatan dari Allah agar umat Islam semakin mendekatkan diri kepadanya. Yang kedua, mengajak umat Islam untuk melakukan kunut nazilah atau berdoa untuk menangkal turunnya malapetaka di setiap sholat fardu dengan tata cara kaijiyah sebagai berikut. Yang pertama, dilakukan di setiap sholat fardu di rakaat terakhir setelah ruku, membaca doa. Dibaca pelan saat sholat siriyah atau sholat yang disunnahkan untuk mengeraskan suara, yaitu sholat duhur dan asar. Dan dibaca keras saat sholat jahriyah, sholat yang disunnahkan mengeraskan suara, yaitu sholat maghrib, isya, dan subuh, baik ketika menjadi imam atau sedang sholat sendiri. Bagi imam sholat jamaah saat membaca doa kunut nazilah ini agar mengumumkan lafaz doanya, yaitu dengan mengubah kata ganti untuk diri sendiri, mutakalim wahda, menjadi kata ganti untuk orang banyak, mutakalim ma'al ghair, dan makmum untuk mengaminkannya.
mengajak umat Islam agar memperpanjang wudhu sesuai tata caranya secara benar dan sempurna, khususnya saat mencuci kedua tangan atau ghaslul kafaini, agar melakukannya lebih ekstra dengan memakai sabun agar dihindari dan diyakini lebih bersih saat berkumur atau tamadud, dan saat membersihkan hidung atau istinsya, karena sesuai keterangan para ahli kesehatan, cara-cara tersebut diyakini dapat menangkal penularan virus corona. Yang keempat, menghimbau semua elemen bangsa untuk tetap tenang, bersatu, mengedepankan sikap saling membantu, menghindari perilaku saling membantah dan saling menyalahkan, serta tidak menyebarkan berita atau informasi yang belum diketahui kebenarannya atau hoax, dan bersama-sama melakukannya segala upaya untuk menangkal dan minimalkan potensi penyebaran virus corona tersebut. Yang kelima, meminta kepada umat Islam agar berpegang teguh kepada pola hidup yang islami, dimulai dengan makanan, minuman, pakaian, dan muamalah demi meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai perintah agama. Wahai manusia, makanlah apa yang kami ciptakan di bumi dari segala yang halal, yang tidak kami haramkan, yang baik-baik. Quran Surat Al-Baqarah ayat 168. Selain mengajak untuk berserah diri, MUI juga meminta seluruh muslim di Indonesia memperbanyak doa dan memohon ampun serta bersedekah. MUI menilai kegiatan itu sebagai langkah ampuh lainnya untuk mencegah virus corona. Mengajak semua elemen bangsa, khususnya yang beragama Islam, untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar terhindar dari musibah ini dengan memperbanyak taubat, memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla, meninggalkan perilaku zalim, memperbanyak sedekah, dan meninggalkan permusuhan. Berikut ini adalah himbauan lengkap MUI menyikapi merebaknya wabah virus corona di Indonesia. Yang pertama, mengajak semua elemen bangsa, khususnya yang beragama Islam, untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar terhindar dari musibah ini dengan memperbanyak taubat, memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla, meninggalkan perilaku zalim, memperbanyak sedekah, dan meninggalkan permusuhan, karena penyebaran virus corona ini bisa jadi merupakan peringatan dari Allah agar umat Islam semakin mendekatkan diri kepadanya. Yang kedua, mengajak umat Islam untuk melakukan kunut nazilah atau berdoa untuk menangkal turunnya malapetaka di setiap salat fardu dengan tata cara kaijiyah sebagai berikut. Yang pertama, dilakukan di setiap salat fardu di rakaat terakhir setelah ruku, membaca doa, dibaca pelan saat salat siriyah atau salat yang disunnahkan untuk mengeraskan suara, yaitu salat duhur dan asar, dan dibaca keras saat salat jahriyah, salat yang disunahkan mengeraskan suara, yaitu salat maghrib, isya, dan subuh, baik ketika menjadi imam atau sedang salat sendiri. Bagi imam salat jamaah saat membaca doa kunut nazilah ini agar mengumumkan lafaz doanya, yaitu dengan mengubah kata ganti untuk diri sendiri mutakalim wahda menjadi kata ganti untuk orang banyak mutakalim ma'al ghair, dan makmum untuk mengaminkannya. Mengajak umat Islam agar memperpanjang wudhu sesuai tata caranya secara benar dan sempurna, khususnya saat mencuci kedua tangan atau ghaslul kafaini, agar melakukannya lebih ekstra dengan memakai sabun agar dihindari dan diyakini lebih bersih saat berkumur atau tamadud, dan saat membersihkan hidung atau istinsya, karena sesuai keterangan para ahli kesehatan, cara-cara tersebut diyakini dapat menangkal penularan virus corona. Yang keempat, menghimbau semua elemen bangsa untuk tetap tenang, bersatu, mengedepankan sikap saling membantu, menghindari perilaku saling membantah dan saling menyalahkan, serta tidak menyebarkan berita atau informasi yang belum diketahui kebenarannya atau hoax, dan bersama-sama melakukannya segala upaya untuk menangkal dan minimalkan potensi penyebaran virus corona tersebut. Yang kelima, meminta kepada umat Islam agar berpegang teguh kepada pola hidup yang islami, dimulai dengan makanan, minuman, pakaian, dan muamalah demi meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai perintah agama. Wahai manusia, makanlah apa yang kami ciptakan di bumi dari segala yang halal, yang tidak kami haramkan, yang baik-baik. Quran Surat Al-Baqarah ayat 168. Berikut. Yang pertama, dilakukan di setiap salat fardu di rakaat terakhir setelah ruku, membaca doa, dibaca pelan saat salat siriyah atau salat yang disunnahkan untuk mengeraskan suara, yaitu salat duhur dan asar, dan dibaca keras saat salat jahriyah, salat yang disunnahkan mengeraskan suara, yaitu salat maghrib, isya, dan subuh, baik ketika menjadi imam atau sedang salat sendiri. Bagi imam salat jamaah saat membaca doa kunut nazilah ini agar mengumumkan lafaz doanya, yaitu dengan mengubah kata ganti untuk diri sendiri mutakalim wahda menjadi kata ganti untuk orang banyak mutakalim ma'al ghair, dan makmum untuk mengaminkannya. Mengajak umat Islam agar memperpanjang wudhu sesuai tata caranya secara benar dan sempurna, khususnya saat mencuci kedua tangan atau ghaslul kafaini,
agar melakukannya lebih ekstra dengan memakai sabun agar dihindari dan diyakini lebih bersih saat berkumur atau tamadumut dan saat membersihkan hidung atau istinsya, karena sesuai keterangan para ahli kesehatan, cara-cara tersebut diyakini dapat menangkal penularan virus corona. Yang keempat, menghimbau semua elemen bangsa untuk tetap tenang, bersatu, mengedepankan sikap saling membantu, menghindari perilaku saling membantah dan saling menyalahkan, serta tidak menyebarkan berita atau informasi yang belum diketahui kebenarannya atau hoax, dan bersama-sama melakukannya segala upaya untuk menangkal dan minimalkan potensi penyebaran virus corona tersebut. Yang kelima, meminta kepada umat Islam agar berpegang teguh kepada pola hidup yang islami, dimulai dengan makanan, minuman, pakaian, dan muamalah demi meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai perintah agama. Wahai manusia, makanlah apa yang kami ciptakan di bumi dari segala yang halal, yang tidak kami haramkan, yang baik-baik. Quran Surat Al-Baqarah ayat 168.